Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dokter Uner TV, jumpa lagi bersama dengan saya Dokter Mary di edisi Dokter Edukasi di platform kesehatan FK Uner yang tentunya kita menyajikan episode-episode yang menarik setiap minggunya. Jadi agar tidak tertinggal, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan ikuti juga Instagram kami di @dokterunertv dan @fk_uner. Di hari ini kita akan membahas satu topik yang pernah menjadi momok di sekitar tahun 2004, di mana pada saat itu kita sering sekali mendapatkan kabar berita kematian unggas mendadak dan yang juga berefek terhadap orang-orang yang kontak dengan unggas ini. Dampaknya pun cukup parah, bisa menimbulkan kematian. Tentu saja sudah tergambar ya jika kita akan membahas tentang flu burung. Di Februari 2023, kemarin WHO mengabarkan adanya kejadian luar biasa atau KLB flu burung di negara lain. Bagaimana dengan negara kita? Sejauh apa kesiapan kita? Bagaimana tata laksananya dan cara pencegahannya? Langsung saja kita tanya pakarnya. Hari ini sudah hadir bersama dengan kita. Beliau adalah Ketua Divisi Influenza and Coronavirus Study Group Institute Tropical Disease Universitas Erlangga, yaitu Dr. Gatot Sugiarto, SPPD KAI Finasim. Assalamualaikum Dr. Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Gatot sudah bersedia bersama dengan kami dokter di sela kesibukannya ya. Jadi sahabat Dokter Uner TV, Dr. Gatot ini selain sibuk sebagai Ketua Study Group Influenza and Coronavirus, beliau juga sibuk sebagai Ketua Divisi Alergi dan Klinikal Imunologi Departemen Penyakit Dalam Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan juga sebagai dosen di Universitas Erlangga. Baik, Dr. Gatot, mohon izin mungkin bisa kita langsung mulai ya dok membahas tentang flu burung ini. Baik dok, mulai dari tahun 2019 hingga saat ini, sepertinya masyarakat kita sudah sangat disibukkan dengan segala urusan dan informasi tentang COVID-19 dokter, sehingga mungkin sedikit terlupakan bagaimana kondisi saat itu pada saat Indonesia mendapatkan cobaan infeksi flu burung dokter. Sebelum kita masuk membahas bagaimana keadaan saat ini, mungkin Dr. Gatot berkenan untuk menceritakan dokter bagaimana keadaan pada saat itu. Ya, saat itu maksudnya di masa yang lampau. Ya. Gitu ya. Baik, permisa Uner TV yang saya hormati. Jadi kalau kita lihat kembali perjalanan flu burung ya, sebenarnya dimulai sejak tahun 1997 ketika di Hong Kong kemudian menyebar flu yang kemudian kita kenal sebagai avian flu ini, dan waktu itu disebut sebagai flu Hong Kong ya, menyebarnya dari hewan yang kemudian menularkan ke manusia dan akhirnya dari manusia ke manusia ya. Sejak saat itu kemudian menjadi kewaspadaan bahwa flu yang namanya aja flu burung, biasanya memang yang diserang adalah unggas ya. Tapi ternyata melalui hewan perantara kemudian si virusnya itu mengalami rekombinasi gitu, penyesuaian sehingga bisa meloncat antar spesies. Jadi misalnya flu burung disebut flu burung karena dia itu memang menginfeksi burung. Sedangkan flu pada manusia hanya akan menginfeksi manusia. Tapi pada kasus yang di Hong Kong itu ternyata dari burung bisa menyeberang menyebabkan infeksi pada manusia, dan sejak itu kita jadi waspada bahwa virus flu yang seharusnya hanya menyerang pada spesies tertentu ternyata bisa lompat spesies melalui hewan perantara. Nah, hewan perantaranya macam-macam, bisa babi, bisa hewan peliharaan yang lain ya. Kemudian dari perjalanannya dari tahun ke tahun sebenarnya untuk di Indonesia itu sudah mulai ditemukan kasus flu burung pada akhir tahun 2003. Tapi mungkin tidak terlalu menjadi perhatian. Tetapi kemudian karena ada wabah unggas, yaitu peternakan ayam di Jawa Timur dan Jawa Barat, yang kemudian diketahui ada banyak kematian unggas dengan tidak wajar, kemudian diidentifikasi bahwa ternyata jenis virusnya adalah jenis virus flu burung atau avian influenza. Nah, itulah yang kemudian
membuat kita jadi sadar. Dan pada tahun 2005 ada 3 kasus fatal yang terjadi di Tangerang yang disebabkan oleh flu burung tersebut, dan dari sejak itu kemudian jumlah kematiannya meningkat ya. Pada tahun-tahun berikutnya di tahun 2005 itu aja sudah 13 kematian, di tahun 2006 ada 45 kematian, 2007 37 kematian, 2008 20 dan seterusnya, sehingga kalau dijumlah memang jumlah kematian yang terjadi di Indonesia ini memang tingkat kematiannya lebih tinggi atau paling tinggi di dunia, kemudian disusul yang di Vietnam ya. Dan sejak saat itu sebenarnya juga masih terjadi kasus-kasus flu burung, tapi mungkin kejadiannya tidak begitu banyak, sporadis, sehingga mungkin tidak lagi menjadi perhatian masyarakat. Demikian Dr. Mary. Ya, baik dok. Berarti sejak tahun terakhir dikabarkan adanya flu burung yang dilaporkan di manusia hingga 2023 di Indonesia sendiri ini sebenarnya kasus flu burung itu masih ada ya dokter? Masih, tapi jumlahnya nggak banyak. Jadi misalnya tercatat untuk yang tahun 2010 itu ada 9 kasus, kemudian 2011 12 kasus, berikutnya di 2012 9 kasus, 2013 sampai 2015 rata-rata 32 kasus dengan angka kematian yang rendah, dan sejak itu kemudian tidak tercatat ya, mungkin karena sejak itu kemudian fokus kita lebih pada ancaman COVID-19 itu Ya. ya. Baik. Kemudian muncullah kabar KLB flu burung yang diumumkan oleh WHO di Februari 2023 kemarin, dokter. Apakah clade yang menyebabkan flu burung di 2023 ini adalah yang sama, dok, seperti kasus flu burung yang sebelumnya? Ya. Jadi memang betul, jadi sejak Februari 2003, tepatnya 22 Februari 2023, itu ada laporan kematian akibat flu burung influenza A H5N1 yang terjadi pada seorang anak di Kamboja ya. Dan kasus ini merupakan kasus pertama yang terjadi di Kamboja sejak tahun 2014. Lalu gejala-gejalanya seperti gejala avian flu yang sebelumnya, dan akhirnya menyebabkan kewaspadaan karena ternyata sekali lagi terbukti bahwa virus yang tadinya hanya menyerang pada unggas itu juga bisa menyebabkan kesakitan pada manusia. Dan yang kita khawatirkan sebenarnya adalah terjadinya penularan dari manusia ke manusia yang nanti akan menimbulkan ancaman wabah yang baru. Jadi kalau mengenai clade-nya ada perbedaan ya, karena kalau yang kita catat dari beberapa pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya, clade yang ada di Indonesia dan juga di Kamboja pada tahun-tahun sebelumnya itu adalah clade virus avian influenza A H5N1 clade 2.3.2.1C ya. Sedangkan yang baru ini teridentifikasi clade-nya adalah clade yang baru ya. Kalau virusnya masih tetap sama, virus avian influenza A H5N1, clade-nya adalah clade 2.3.4.4b. Itu Baik. yang kita ketahui dari beberapa publikasi yang sudah diedarkan. Ya, baik dokter, itu adalah kejadian flu burung di negara lain. Bagaimana dengan Indonesia, dokter? Apakah sudah ada laporan flu burung, dokter, pada Ya, manusia? kalau manusia tidak ya, tapi kita tahu bahwa biasanya virus avian influenza itu biasanya memang menyerang unggas dulu. Ya. Dan unggas ini ada dua kemungkinannya. Ada high pathogenic avian influenza yang menimbulkan gejala yang berat, dan ada yang low pathogenic avian influenza. Pada unggas H5N1 memang ada dua kemungkinan, dan kalau unggasnya yang terkena yang HPAI itu tentu saja menyebabkan penyakit unggas yang parah sehingga menyebabkan kematian unggas. Tetapi kalau yang low pathogenic itu bisa saja unggasnya sakit tapi masih tetap bisa bermigrasi. Nah, yang bermigrasi dan sakit ini yang bisa menjadi penular. Biasanya kita tahu bahwa burung itu punya kebiasaan bermigrasi
Kalau di kutub selatan itu terjadi musim dingin, maka terjadi migrasi burung dari belahan bumi selatan ke utara untuk mencari daerah yang hangat. Demikian juga sebaliknya, kalau di belahan bumi utara itu musim dingin, maka terjadi migrasi burung-burung dari belahan bumi sebelah utara menuju ke selatan. Nah, kebetulan Indonesia dan beberapa negara tropis itu berada di pertengahan, jadi seringkali menjadi tempat persinggahan dari burung-burung migran. Nah, burung-burung migran yang sakit ini kemudian bisa menularkan kepada burung-burung yang ada di lokal tempat dia singgah, sehingga kemudian ada kemungkinan burung yang bermigrasi dan sakit menularkan pada burung lokal, dan burung lokal menjadi media untuk menularkan kepada unggas yang lain, ya. Yang kita tahu saat ini ada laporan bahwa peternakan itik dan unggas di Kalimantan Selatan itu sudah ada kasusnya pada hewan, dan karena itu kemudian Menteri Pertanian memberikan laporannya bahwa ada kasus avian influenza pada itik dan unggas yang ada di Kalimantan Selatan dan juga di Sulawesi. Mungkin tepatnya saya harus lihat catatan. Dan tapi yang dikhawatirkan biasanya kalau sudah terjadi kasus pada hewan, maka tinggal tunggu waktunya, nanti akan terjadi penularan pada manusia melalui tadi mediator yang kalau langsung mungkin tidak, tapi dari unggas ke hewan perantara, dari hewan perantara itu kemudian terjadilah percampuran kode genetik yang memungkinkan si virus flu burung yang tadinya hanya menyerang burung itu sekarang bisa juga menyerang manusia, gitu ya. Itu yang kita tahu. Ya, baik dokter. Memang belum ada laporan flu burung di manusia, tapi tetap kita harus waspada nggih dok, Ya, karena tentu penyakit saja. ini sangat berpotensi menjadi wabah. Jangankan di aturan WHO, di aturan pemerintah kita sendiri di PMK 2010 jika saya tidak salah, flu burung ini termasuk ke dalam salah satu penyakit yang berpotensi menjadi wabah. Maka dari itu kita perlu waspada. Waspada bukan berarti panik, begitu ya Dokter Gatot Ya, ya? betul sekali. Kita harus membekali diri kita dengan ilmu yang tepat tentu saja. Kemudian Dokter Gatot, tadi disebutkan jika klat yang menyebabkan KLB flu burung saat ini berbeda dengan flu burung yang sebelumnya. Belajar dari COVID dokter yang begitu banyak varian, semakin berbeda, perbedaan varian ini juga ternyata berpengaruh kepada keparahan penyakitnya, kemudian kematiannya dan lain-lain. Bagaimana dengan perbedaan clade ini dokter? Ya, terima kasih Dr. Mary. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa dibandingkan clade yang lama, clade yang baru yaitu 2.3.4.4b ini memang memiliki pola penyebaran yang lebih cepat, ya. Namun untungnya saat ini belum ditemukan adanya transmisi dari unggas ke manusia, tapi tetap kita harus meningkatkan kewaspadaan, ya, Ya. agar tidak terjadi penularan dari unggas ke manusia. Kalau dilihat dari kemampuan menyebarnya, ini lebih cepat. Oh, baik. Ya. Ya, tadi beberapa kali disebutkan jika memang unggas ini adalah sumber penularan utama dari flu burung ini ya dok. Kita sendiri dokter sebagai masyarakat awam yang tentu saja harus waspada terutama di momen-momen seperti ini. Kapan kita harus waspada jika unggas ini terinfeksi flu burung dokter? Baik, jadi tentu saja ada gejala-gejala yang harus kita waspadai apabila kita mau membeli unggas, ya, atau mungkin kita memelihara unggas. Ada beberapa gejala klinis yang perlu diwaspadai yang menunjukkan bahwa unggas yang kita pelihara atau yang mungkin akan kita beli itu sedang mengidap penyakit flu burung. Beberapa gejala itu antara lain adalah jengger atau pialnya itu membengkak dengan warna yang kebiruan, ya. Kemudian ada perdarahan pada kaki berupa bintik-bintik merah, dan juga disebut sebagai kaki yang seperti dikerok, ya, kaki kerokan gitu, ya.
Ada juga cairan yang keluar dari mata dan hidung unggas, dan juga adanya eksudat jernih yang keluar dari rongga mulutnya ya. Gejala lain yang bisa diamati pada unggas yang sakit adalah diare, kemudian dia sering minum gitu, seolah-olah dia haus, kemudian kita tahu beberapa lama unggasnya itu kemudian mati gitu. Jadi gejala-gejala yang bisa kita lihat adalah seperti yang tadi saya sebutkan ya. Tentu saja teman-teman dari kedokteran hewan akan lebih jeli melihat tanda-tanda ini ya, karena memang tiap hari teman-teman dari kedokteran hewan terbiasa memantau tanda-tanda kesakitan pada hewan. Ya, baik dokter, itu adalah gejala dan tanda suatu unggas terinfeksi flu burung. Kemudian dokter, bagaimana cara penularan flu burung dari unggas ke manusia, dok? Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, sebenarnya setiap clade atau spesies dari flu burung itu tidak bisa lompat spesies. Jadi yang disebut flu burung ya hanya menyerang burung. Lalu pernah kita mendengar yang swine flu, flu babi, ya hanya menyerang babi. Tetapi uniknya babi ini memiliki reseptor yang bisa diinfeksi oleh dua jenis virus influenza ya. Dia bisa terinfeksi oleh virus dari burung, tapi dia juga bisa terinfeksi oleh virus dari manusia. Nah, pada babi atau hewan perantara lainnya, itu kalau dia sampai terinfeksi oleh dua jenis spesies virus avian influenza, maka ada kemungkinan terjadinya pertukaran kode genetik atau yang kita kenal sebagai rekombinasi, yang memungkinkan timbulnya virus baru. Nah, virus baru ini punya sifat yang kombinasi dari keduanya, sehingga dia juga memiliki kemampuan untuk menyerang atau menginfeksi manusia, karena dia juga bisa berikatan dengan reseptor pada saluran pernapasan manusia. Jadi biasanya melalui airborne, dari artinya kalau misalnya ada percikan butir-butir halus droplet yang terhirup ya, atau masuk melalui saluran makanan, kalau kita habis memegang bahan-bahan yang terkontaminasi atau makanan terkontaminasi, kita masukkan ke mulut dan sebagainya bisa, tapi sebagian besar memang melalui hirupan. Dan orang-orang atau yang berisiko untuk terinfeksi itu biasanya mereka yang kontak erat dengan unggas. Siapa saja itu? Biasanya satu, ya jelas mereka yang memelihara unggas di rumahnya. Kita lihat masyarakat kita punya kebiasaan memelihara burung merpati, dan kandangnya kan dekat sekali dengan rumah ya, dan penularannya bisa melalui kotorannya misalnya, kemudian melalui debu-debu yang berterbangan, karena dia seringkali juga mengepak-ngepakkan sayapnya dan sebagainya. Jadi ada bagian debu-debu yang berterbangan, ada partikel yang mungkin mengandung virusnya yang juga bisa terhirup ya, semacam itu. Demikian juga mereka yang bekerja di pasar hewan. Saya pernah bersama tim kami di ITD melakukan penelitian di pasar unggas di Larangan, yang kita mulai sejak tahun 2010 dan berakhir kira-kira sebelum pandemi itu ya. Gara-gara pandemi semua kegiatannya berhenti. Tapi apa yang kita amati adalah banyak unggas yang dikirim dari beberapa peternakan di Jawa Timur, yang kemudian ditampung di pasar Larangan yang di Sidoarjo, itu ternyata kemudian menunjukkan tanda-tanda gejala terinfeksi. Nah, kemudian kita lakukan swab untuk mengambil sampel dari colok duburnya, diidentifikasi memang betul dia mengidap virus H5N1. Walaupun demikian, kemudian
sebagian masih ada juga yang ditolak, tidak dijual, tapi ada juga yang mungkin gejala-gejalanya tidak terlalu jelas, itu mungkin juga terjual dan sebagainya ya, sehingga ada kemungkinan itu bisa menulari mereka yang kontak langsung. Kemudian di tempat pasar unggas itu juga ada tempat penyembelihan unggasnya, dan yang membeli biasanya memang ada dua macam, beli hewan yang masih hidup atau beli yang sudah disembelih, dan mereka juga memberikan jasa penyembelihan. Jadi di tempat penyembelihan itu setelah dipotong ya ada darah yang bisa juga menjadi sumber penularan, kemudian direndam dengan air panas, dicabuti bulunya. Nah, bulu-bulu yang dicabut itu juga bisa menjadi sumber penularan. Kemudian bulunya ditampung di dalam wadah tertentu, dan sebagian ada yang berceceran, ada yang kemudian mengering, kena sinar matahari dan angin, itu juga bisa menjadi aerosol dan kemudian bisa terhirup. Itu adalah kira-kira caranya terjadi penularan ke manusia. Ya, baik. Mungkin memang prosedurnya ternyata sedikit lumayan banyak hingga akhirnya manusia ini terinfeksi flu burung ya, dokter. Kemudian dokter, mulai dari terkena virusnya hingga menyebabkan infeksi atau biasa kita sebut masa inkubasi, itu biasanya butuh waktu berapa lama, dokter? Ya, jadi biasanya dibutuhkan waktu inkubasi antara 2 sampai 8 hari. 2 sampai 8 2 sampai hari. 8 hari. Sedangkan untuk masa infeksiusnya, Dok, masa paling menularnya, Nggih. itu berapa lama? Jadi seseorang itu kalau dia kemudian terinfeksi dan kemudian menimbulkan gejala, maka terhitung dari sejak gejalanya muncul sampai 7 hari berikutnya, nah itulah masa-masa di mana dia mulai bisa menularkan. Nah, tergantung virusnya itu bisa bertahan berapa lama di dalam tubuhnya orang itu atau si hewan yang terinfeksi itu. Ada kalanya bisa bertahan sampai 14 hari, maka sejak mulai 7 hari sejak menimbulnya gejala sampai 14 hari itu ya tetap bisa infeksius ya. Ya, baik. Kemudian dokter, untuk gejalanya sendiri, dokter? Gejala pada manusia. Oh, gejala pada manusia. Ya. Gejala pada manusia biasanya memang karena disebut sebagai gejala yang mirip dengan influenza, seringkali disebut sebagai ILI atau influenza like illness, dan gejalanya itu bisa berupa satu, adanya demam dengan temperatur lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian seperti biasa ada rasa lemes, kemudian nyeri otot, kemudian nyeri kepala ya seperti yang biasanya. Juga ada gejala-gejala saluran pernapasan atas seperti misalnya nyeri tenggorokan, batuk ya. Kemudian kadang-kadang ada juga gejala-gejala pada saluran pencernaan berupa diare. Baik. Ya, itu yang. Dan kabarnya bisa sampai menimbulkan distress pernafasan yang berat hingga kematian. Ya, betul. Itu terjadi kalau orangnya belum memiliki daya tahan atau belum memiliki antibodi terhadap virus yang baru ya. Itu yang menimbulkan masalah. Karena kalau ada virus yang baru dan sistem kekebalan tubuh kita belum siap untuk menangkalnya, maka bisa saja kemudian terjadi gejala yang disebut sebagai badai sitokin, ya hampir sama dengan yang kita kenal di COVID-19. Tapi sekarang badai sitokinnya ini dipicu oleh respon imun yang berlebihan terhadap virus H5N1 yang tubuh kita belum memiliki antibodi, sehingga kemudian bisa menimbulkan respon imun yang maksudnya untuk mengeliminasi tapi malah berlebihan dan menimbulkan efek seperti kegagalan nafas dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih dok. Berarti sebenarnya untuk gejala sendiri memang seperti infeksi saluran nafas pada umumnya ya dokter ya, yang karena virus gitu. Ya, mungkin jadi seperti yang tadi itu kalau yang umum-umum disebut sebagai ILI, influenza like illness, tapi pada beberapa orang entah karena daya tahan tubuhnya, entah karena paparannya virusnya yang banyak, maka kemudian bisa menimbulkan gejala
infeksi pernapasan yang berat yang bisa kita sebut seperti radang paru-paru atau pneumonia. Pneumonia, nggih. Jadi untuk tenaga kesehatan, untuk mempertajam diagnosis, mungkin kita perlu menanyakan kembali pada orang-orang yang ada gejala pernafasan, apakah pasien juga kontak dengan unggas begitu ya dok ya? Dan kepada masyarakat yang memiliki gejala, jangan lupa kami mohon kooperatif. Nggih, dok, biar kita bisa mendiagnosis ini dengan tepat, biar kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan secara komprehensif. Ini juga demi kebaikan bersama untuk pasien sendiri, keluarga, dan tentu untuk masyarakat semuanya ya. Dan baik dokter, setelah kita curiga adanya suatu pasien ini kemungkinan besar adalah flu burung. Pemeriksaan penunjang apa saja dok yang bisa kita lakukan dan mengarahkan kita pada diagnosis ini dokter? Ya, jadi untuk kepentingan diagnosis tentu saja ada definisi-definisi kasus, dan definisi kasus ini ada macam-macam ya. Ada yang disebut sebagai orang dalam investigasi, sehingga misalnya orang ini memiliki gejala-gejala tetapi telah diputuskan oleh petugas kesehatan setempat bahwa orang ini perlu diinvestigasi terkait kemungkinan infeksi flu burung karena dia adalah kontak yang erat dengan hewan yang sakit atau bekerja di tempat-tempat yang memungkinkan dia mudah tertular hewan-hewan yang sakit seperti di pasar hewan atau tempat penyembelihan hewan unggas maksud saya. Itu yang apa? Orang dalam investigasi. Lalu berikutnya ada istilah suspek. Yang disebut suspek itu adalah seseorang yang memiliki gejala misalnya ILI yang tadi ya jelas influenza like illness disertai demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian terpajan 7 hari sebelumnya dengan hewan-hewan yang diduga terinfeksi flu burung itu, ya apakah unggasnya secara langsung atau produknya atau kotorannya ya seperti itu, dan dari sana kemudian dilakukan pemeriksaan ya. Salah satu pemeriksaan yang kita lakukan adalah swab pada rongga hidung dan pada tenggorokan, kemudian untuk dinilai apakah kita bisa mengidentifikasi adanya virus H5N1. Jadi biasanya seperti yang juga kami lakukan pada saat kami melakukan penelitian di larangan sejak tahun 2010 itu, selain melakukan surveillance kepada unggas yang menunjukkan gejala sakit atau dicurigai, kita juga melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang kontak erat ya, para pekerja di pasar hewan dan tempat penyembelihan unggas itu kita lakukan juga swab, dan tentu saja pemeriksaan fisik yang sederhana seperti ada enggak gejala flu-nya, ada enggak gejala-gejala pernafasan atau diare seperti yang tadi sudah disebutkan. Ya, baik dokter. Kemudian jika pasien ini tegak dok, diagnosisnya flu burung, walaupun kita tetap berdoa semoga tidak ada kasus ini pada manusia ya dokter. Apa saja obatnya dokter? Bagaimana cara pengobatannya? Baik, jadi untuk memastikan bahwa seseorangnya itu terkena, memang tadi harus dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah memang positif H5N1. Nanti biasanya diperiksa dengan PCR, dan kalau sudah didapatkan peningkatan 4 kali lipat dari titer antibodi netralisasi untuk H5N1 dengan konvalesen yang lebih dari 1/80, maka dinyatakan dia itu memang terkonfirmasi. Nah, kalau sudah terkonfirmasi kita akan memberikan obat-obatan. Yang pertama, orangnya diminta untuk mengisolasi mandiri ya, supaya tidak menulari orang-orang lain ya, untuk mencegah penularan antar manusia. Kemudian yang kita berikan adalah obat antivirus. Nah, obat antivirus ini ada macam-macam. Kita biasanya menggunakan obat yang menghambat
pelepasan virus dari sel sehingga tidak menyebabkan orang itu bisa menularkan virusnya ke orang lain. Pada umumnya kita bisa menggunakan ion inhibitor atau golongan-golongan antivirus lainnya seperti oseltamivir, ya seperti itu. Ya, baik Dokter Gatot, belajar dari COVID dokter, jika ada beberapa varian itu juga berpengaruh terhadap selain cara bagaimana keparahannya, kemudian angka kematiannya, juga terhadap resistensi terhadap antivirusnya dokter. Tadi sudah disebutkan jika penyebab flu burung yang saat ini clade-nya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, untuk yang clade saat ini dokter, apakah sudah ada laporan kasus resisten terhadap antivirusnya? Ya, terima kasih Dokter Mary, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Jadi saat ini itu ada 2 jenis obat antivirus influenza yang tersedia. Yang pertama adalah golongan ion channel atau M2 blocker, seperti misalnya amantadin dan rimantadin. Nah, obat ini menghambat aktivitas ion channel dari virusnya sehingga virusnya tidak bisa masuk ke dalam sel. Lalu ada yang kedua yaitu kelompok neuraminidase inhibitor, misalnya oseltamivir dan zanamivir ya. Dan ini berfungsi untuk mencegah virus yang baru lepas dari sel induknya ya. Jadi memang kelompok yang ion channel blocker tadi itu memang dilaporkan sering menimbulkan resistensi sehingga dalam waktu yang dekat sudah banyak yang resisten. Tapi untungnya untuk kelompok yang neuraminidase inhibitor seperti misalnya oseltamivir dan zanamivir tadi itu belum banyak dilaporkan adanya resistensi, sehingga pada umumnya kedua jenis obat itu masih bisa diharapkan bermanfaat untuk mengatasi flu yang ada pada masyarakat. Ya, baik dokter. Untuk masyarakat yang seperti merasa ada gejala flu burung, walaupun tetap kita berdoa tidak ada kasus flu burung pada manusia, jangan ragu-ragu untuk memeriksakan diri ke rumah sakit ya, karena obat-obatnya sudah tersedia ya dokter, dan Ya. ada obat-obat yang masih terbukti efektif mengatasi infeksi ini. Ya. Daripada nanti datang sudah dengan gejala yang lebih berat, tentu saja penanganan akan lebih kompleks ya dok. Dan Betul sekali. Ya. angka bisa menimbulkan kematian bahkan pada beberapa orang dan kasus tertentu ya dokter. Ya. Dan selain mawas diri untuk memeriksakan diri, jangan lupa juga untuk menggunakan alat pelindung diri agar virus ini tidak menyebar ke orang lain. Walaupun sekali lagi belum ada laporan adanya infeksi antara manusia ke manusia pada clade ini, tentu saja kita harus tetap waspada karena belajar dari kejadian flu burung di saat yang lalu dan di negara lain, adanya kasus infeksi antar manusia. Saat ini pun kita harus tetap waspada. Dan Dokter Gatot, untuk alat pelindung diri yang perlu kita gunakan, itu apa dokter? Sebenarnya cukup sederhana ini. Jadi karena penyebarannya itu melalui saluran pernapasan, maka tentu saja yang paling penting adalah menggunakan masker. Dan kita tahu penularannya itu melalui hewan yang sakit dan kotorannya, kemudian debu-debu yang ada di kandangnya dan sebagainya. Sehingga selain menggunakan masker, kita juga harus menggunakan sarung tangan ya. Kemudian kalau kita tahu ada unggas yang sakit atau unggas yang mati, sebaiknya kita segera menguburkannya dan tidak kontak secara langsung. Kemudian cuci tangan dengan desinfektan kalau habis menyentuh produk-produk atau bahan-bahan yang kemungkinan terkontaminasi. Kalau mau membersihkan kandangnya juga harus pakai masker dan sarung tangan. Kemudian juga pada waktu kita mengolah produk-produk yang dihasilkan dari unggas. Nah, sebaiknya kita juga tidak mengkonsumsi
daging unggas maupun telur yang belum dimasak dengan matang. Karena dengan dimasak secara matang itu virusnya akan mati dan dengan demikian mencegah penularan ya. Terus kalau kita misalnya ada keluhan seperti ili atau batuk pilek seperti itu, sebaiknya kita kalau waktu bersin batuk ya menutup mestinya ya dengan masker itu, atau kalau misalnya kita kebetulan nggak pakai masker, ada adab batuk yang benar adalah dengan ditutup dengan menutup dengan lengan begini supaya tidak berpotensi menulari orang-orang yang ada di sekitarnya. Menjaga jarak dari orang satu dengan orang lain persis seperti halnya juga pada COVID-19. Ya, baik. Berarti sekaligus menjawab bagaimana cara mencegah begitu ya, dokter ya. Iya. Dan tadi disebutkan jika salah satu cara yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah adalah dengan cuci tangan, begitu ya, Dok. Betul. Dan tentu saja dengan menggunakan sabun agar bisa mematikan si virus penyebab flu burung ini, begitu ya, Dok. Ya. Termasuk juga tadi disebutkan jika harus mengolah makanan dengan baik. Dengan adanya isu kesehatan seperti ini, bukan berarti kita harus menghindari daging ayam ataupun telur ayam dan produk-produk dari unggas, tapi kita harus lebih aware, kita harus lebih berhati-hati dalam mengolahnya, karena kita masih membutuhkan gizi dari produk unggas ini, begitu ya, Dok? Iya. Ya, kemudian dokter, belajar dari COVID, dokter, salah satu cara mencegahnya adalah dengan melakukan vaksin. Nah, bagaimana dengan flu burung ini, dokter? Ya, idealnya memang harus ada vaksinnya, tapi sampai saat ini belum ada vaksin khusus untuk flu burung yang bisa digunakan untuk masyarakat. Sayangnya belum ada. Yang ada adalah upaya untuk memvaksin unggasnya. Tapi untuk manusia sayangnya belum ada. Jadi cara yang terbaik untuk menghindari adalah dengan cara waspada, tidak membuat diri kita berada dalam ancaman flu burung dengan tadi yang sudah disebutkan, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, menghindari kontak dengan hewan yang sakit dan sebagainya yang tadi saja kita bahas. Ya, baik dokter. Dari tadi ini kita berbincang untuk kasus flu burung ini nampaknya memang kita butuh kerjasama dengan lintas sektor ya dokter. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Tadi sudah disebutkan juga dengan rekan-rekan dari pertanian begitu ya dok, dan peternakan mungkin ya. Ya. Dan memang sepertinya untuk menangani suatu wabah kita butuh barikade khusus lintas sektor begitu ya dok untuk menangani hal ini. Baik dokter Gatot, saya rasa pembahasan kita sudah cukup komprehensif dokter dan sangat mudah dimengerti. Terima kasih dokter Gatot atas waktunya. Kami tahu banyak sekali urusan setelah ini yang perlu dokter Gatot selesaikan. Namun sebelum kita akhiri dokter, mungkin dokter ingin memberikan pesan-pesan lagi kepada sahabat dokter UNER TV. Monggo silahkan. Ya, terima kasih sahabat UNER TV yang saya hormati. Kita telah mendengar bahwa berdasarkan laporan Kementerian Pertanian di Indonesia saat ini, terutama di Kalimantan Selatan dan beberapa daerah lain juga di Sulawesi, sudah diketahui adanya hewan-hewan unggas yang terinfeksi oleh virus avian influenza A H5N1 dengan clade yang baru. Nah, clade yang baru ini diketahui memiliki kemampuan menyebar dengan lebih cepat dibandingkan dengan clade yang sebelumnya yang sudah pernah beredar di Indonesia. Nah, Indonesia di masa yang lalu itu menjadi juara satu dalam hal angka kematiannya, case fatality rate-nya itu kita yang termasuk tertinggi ya, dari jumlah yang terinfeksi dan angka kematiannya sekitar sampai 82%. Case fatality ringan. Nah, jadi dengan pengalaman yang serupa, maka sudah bisa menjadi pemahaman bahwa kita harus mencegah supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Ya, caranya adalah tentu saja mencegah adanya kemungkinan kontak erat antara hewan yang sakit dengan manusia. Walaupun kita tahu bahwa si virus ini tidak bisa langsung loncat ke manusia, menginfeksi manusia, tetapi karena di sekitar kita juga ada hewan-hewan perantara seperti babi,
dan hewan-hewan yang lainnya yang bisa saja tertular oleh kedua jenis virus dari unggas dan manusia, dan kemudian memungkinkan terjadinya pertukaran kode genetik dan akhirnya memungkinkan munculnya virus baru yang kemudian bisa menyerang manusia, maka kita harus berusaha supaya hal itu tidak terjadi. Caranya tentu saja sekali lagi mengidentifikasi apakah di sekitar kita ada hewan-hewan yang sakit atau yang mati dengan cara yang tidak wajar. Nah, kalau itu yang terjadi, maka segera laporkan ke pihak-pihak yang berwenang, baik dari Departemen Peternakan, kemudian juga Kementerian Pertanian, dan kemudian kalau ada orang-orang yang kontak di sekitarnya yang kemudian menunjukkan gejala-gejala seperti flu atau kita sebut sebagai influenza-like illness, maka orang-orang yang dengan kontak erat, riwayat kontak erat dalam 7 hari sebelumnya dan kemudian ada gejala ILI ini, sebaiknya juga dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah dia disebabkan oleh influenza A H5N1, nah itu melalui swab di hidung maupun di tenggorokan ya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan antara lain dengan pemeriksaan PCR untuk memastikan apakah memang virusnya jenis H5N1. Kalau iya, maka orang ini akan diberikan obat-obatan untuk mencegah supaya virusnya tidak berlama-lama tinggal dalam tubuhnya, dan kemudian dia juga tidak punya potensi untuk menularkan kepada sesama manusia. Sehingga selain pengobatan, kita juga mengharapkan orang ini bisa mengikuti program isolasi yang akan dilakukan untuk mencegah orang ini menularkan kepada anggota keluarga terdekatnya. Jadi pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Nah, salah satu upaya pencegahannya adalah menjaga kebersihan kandang-kandang unggas, dan kalau kita membersihkan kandang unggas gunakan masker dan sarung tangan, dan kalau kita mengkonsumsi produk-produk yang berasal dari unggas tentu saja masih aman, dengan catatan sebaiknya kita harus memasaknya dengan sempurna, jadi jangan setengah matang atau dalam keadaan mentah. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan ini bisa ditindaklanjuti oleh sahabat UNER TV yang saya hormati. Demikian Dr. Mary. Ya, baik. Terima kasih Dr. Gatot. Baik, sahabat Dr. UNER TV, sekali lagi episode ini tidak bermaksud untuk menambah kepanikan ya, tapi justru kita berharap kita semua dapat waspada dan membekali diri kita dengan ilmu yang benar dari narasumber yang tepat. Kita sudah berhasil menangani kasus wabah sebelumnya, dokter, COVID-19 ya. Tandanya, buktinya angka COVID sudah semakin menurun. Itu untuk kasus emerging, kasus baru. Apalagi untuk kasus yang sudah pernah kita kenal, seharusnya tingkat kepedulian kita lebih baik ya. Oke, cukup sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih Dr. Gatot, dan mohon maaf kepada Dr. Gatot dan seluruh sahabat UNER TV apabila ada kekurangan selama penayangan episode ini. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe YouTube kami dan ikuti Instagram kami. Mari bersama kita mencegah flu burung. Saya dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.